Ketemu lagi dengan Miss Rifka di administrasi transaksi. Kali ini kita akan bahas mengenai administrasi transaksi pembelian dan administrasi transaksi penjualan. Baik, akan satu-satu kita bahas ya. Kita akan bahas mengenai berkas-berkas atau dokumen-dokumen administrasi transaksi pembelian. Biasanya itu ada bukti permintaan barang dari gudang. Jadi bagian gudang memberikan bukti permintaan berapa barang yang kurang, apa-apa saja yang kurang. Kemudian setelah itu dari data tersebut kita buat surat pesanan barangnya. Setelah surat pesanan barang dikirim dan barang diterima, maka kita juga akan membuat yang namanya surat atau dokumen penerimaan barang. Kemudian dokumen penerimaan barang itu dimasukkan dalam dokumen persediaan barang di gudang. Jadi begitu seterusnya. Itulah namanya berkas-berkas administrasi transaksi dalam pembelian. Jadi ingat urutannya, ada permintaan barang dari gudang, buat surat pesanan dan penerimaan barang serta kartu persediaan. Kemudian bukti permintaan barang dari gudang itu biasanya bentuk formulirnya itu ada nomor urut, ada jenis barang dan spesifikasinya, jenisnya apa. Spesifikasi itu berbicara mungkin mengenai mereknya atau jenisnya. Kemudian banyak barang yang diminta berapa, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang. Jadi ada tanda tangan ya, itu baru sah namanya. Ini contoh nota permintaan barangnya ya, kalian perhatikan ada nomor, jenis barang, ada merek atau tipenya atau spesifikasinya, kemudian ada jumlahnya dan keterangan, dan harus ditandatangani oleh kepala bagian gudang. Itu namanya baru syah ya. Oke, perhatikan di situ ada keterangan tanggal diisi sesuai dengan tanggal permintaan, nomor diisi dengan nomor urut, jenis barang diisi dengan jenis barang yang diminta, mereknya, tipenya diisi sesuai dengan merek yang diminta, jumlah diisi sesuai dengan banyaknya, keterangan diisi dengan keterangan barang yang diminta, misalnya segera, barang habis atau hal lainnya ya. Kalau contohnya permintaan barang ini segera, maka tulis segera, atau karena udah stok habis maka tulis stok habis, atau mungkin ada catatan lainnya. Itu keterangan perlu ditulis ya. Baik, setelah ada nota permintaan barang dari gudang, selanjutnya kita akan membuat yang namanya surat pesanan. Jadi dalam surat pesanan itu biasanya dicantumkan hal-hal seperti: satu, ada kepala surat perusahaan, ada namanya, alamat, nomor telepon perusahaan, kemudian tujuan perusahaan atau kepada siapa surat ini akan disampaikan, nama suppliernya siapa atau nama perusahaan suppliernya apa, jenis dan merek barang yang dipesan itu harus lengkap, harga barang yang dipesan, kesanggupan pembayarannya berapa, kemudian tanggal pesanannya kapan, otorisasi dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan, tanda tangannya harus lengkap, contoh surat pesanannya seperti ini, dan kalian juga sudah pernah membuatnya. Jadi ini biasanya tergantung perusahaannya, tapi inti-intinya apa yang terdapat dalam surat pesanan barang seperti yang sudah Miss Rifka jelaskan sebelumnya tadi. Ada kop suratnya ya, ada nomor, ada tanggal, ada spesifikasi jenis barang, jumlah pesanannya, kapan mau diterima ya, kemudian dan yang pastinya harus ada pengesahan ya, pengesahan oleh manajer pembelian atau bagian pembelian. Oke, selanjutnya setelah barang dipesan, maka kita akan menerima barang pastinya. Jadi hal yang utama yang harus dilakukan adalah memeriksa, mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang ada secara fisik. Periksa jumlahnya, spesifikasinya, kondisinya dengan mencoba barang tersebut jika diperlukan, dan cocokkan dengan surat pesanan, sesuai nggak dengan yang kita pesan, nota kontannya, faktur, penjualan, dan bukti fisiknya. Kemudian proses pencocokan dapat dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada barang yang sudah disesuaikan, artinya sudah dicek, maka berikan tanda checklist kalau barang itu memang sudah sesuai dengan yang dipesan. Dan ini poin yang sangat penting ya, penerimaan barang ini. Jadi nanti bagian penerimaan barang itu harus benar-benar mengecek apakah benar
jenisnya, apakah ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai dengan pesanan. Ya, itu di bagian penerimaan barang. Selanjutnya ini contoh kartu persediaan. Ya, kartu persediaan barang ini biasanya dibuat oleh bagian gudang, di mana pada kartu persediaan yang paling penting itu harus diperhatikan adalah nama barangnya, kode barangnya, jumlah barang masuk dan jumlah barang yang keluar. Ya, kemudian ada kartu persediaannya itu contohnya ada suppliernya, jadi ada nama-nama supplier dan kode-kode barangnya, ada tabel tanggal, nomor dokumen masuk, dokumen keluar, saldonya, harganya berapa ya, harga belinya, dan keterangannya dalam keadaan baik, tidak baik. Kalau tidak baik maka kita akan mengadakan return ya. Oke, misalkan jelaskan satu-satu PLU. Jadi nanti di kolom PLU itu adalah singkatan dari price lookup unit atau itu kode barang. Jadi itu diisi dengan kodenya, nama barangnya, kemudian kode lokasi diisi dengan kode lokasi penempatan barang. Itu di gudang mana ditempatkan. Kapasitas area diisi dengan daya tampung lokasi penempatan barang, lokasi gudang tersebut. Kemudian nama supplier. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal keluar masuk barang. Nomor dokumen diisi nomor faktur atau nota kontan. Kemudian saldo diisi dengan jumlah saldo, di mana barang masuk dikurang barang keluar. Harga beli diisi dengan harga beli sesuai dengan faktur atau nota kontan. Dan di kolom keterangan itu diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan, misalnya berapa batas pesanan. Sekarang kita masuk ke administrasi transaksi penjualan. Berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan dalam administrasi penjualan itu tidak jauh berbeda dengan administrasi pembelian. Jadi di sini adalah pertama harus ada otorisasi surat pesanan kredit kepada pejabat yang berwenang. Contohnya kepala bagian penjualan harus lengkap dengan tanda tangannya. Setelah mendapatkan otorisasi, siapkan barang yang dipesan pelanggan, buat faktur-faktur atau bukti pengiriman barang. Otorisasikan lagi, harus ada tanda tangan dan stempel surat perjanjian penjualan kredit yang telah dipersiapkan. Kirimkan barang yang kepada pelanggan, kemudian otorisasikan faktur yang telah dipersiapkan apabila barang telah diterima dengan baik oleh pelanggan. Jadi intinya barang itu harus mendapatkan otorisasi atau tanda tangan. Tanda tangannya itu harus selalu distempel oleh pejabat berwenang. Kalau bagian penjualan berarti kepala bagian penjualan, seperti itu. Ini contoh faktur penjualan kredit ya, ada nama perusahaan dan alamatnya, ada nomor, kemudian ada tanggal, ada nomor pesanan, ada pembayarannya dengan cara apa, lewat apa, bank apa, seperti itu ya. Kemudian ada kolom nomor, nama barang, banyaknya berapa, harga satuannya berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan tetap harus ada tanda tangan ya bagian penerima dan bagian penjualan, serta harus distempel. Nah, jadi inilah contoh faktur penjualan kredit ya. Sekarang kita akan melihat berkas transaksi yang diperlukan dalam penjualan tunai itu apa saja. Yang pertama ada nota kontan. Nota kontan itu apa? Itu merupakan bukti penyerahan barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Bentuk serta cara pengisian nota kontan sama saja dengan faktur. Hanya dalam nota kontan tidak ada syarat pembayaran. Kemudian ada kwitansi. Kwitansi itu merupakan bukti penerimaan uang dari pelanggan. Kwitansi seharusnya dibubuhi materai sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Tapi kebanyakan kwitansi sekarang tidak seperti itu. Yang penting tanda tangannya. Nah, ini contoh nota kontan. Kalian perhatikan ada nomor barang juga, ada nama barang, banyaknya harga, satuan dan jumlahnya. Cuma tidak ada syarat pembayaran. Karena ini nota kontan. Kalau nota kredit ada syarat pembayarannya. Jadi tetap harus diisi tanggal, ada nama kepada supplier mana, kemudian ada pembeli, ada penjual, tanda tangannya lengkap. Oke, demikian dulu pembelajaran hari ini. Kalian bisa lihat modul yang sudah Miss bagikan di file. Itu ada modul administrasi transaksi, bisa kalian baca, boleh kalian copy, dan kita akan mengerjakan tugas selanjutnya.